Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, mengucap syukur Roh Kudus, kekumpulan kami Tuhan, dimanapun kami berada hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang mengerti setiap hati kami Tuhan, kami bawa hati kami Tuhan. Untuk kami mau sungguh-sungguh di hadapan-Mu Tuhan, untuk kami mau memuji, menyembah-Mu Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Doa malam hari ini Tuhan. Tapi siap hati kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Jamah lawat siap hati kami Tuhan. Nanti acara hari ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya Tuhan, biar hanya ada kuasa-Mu Tuhan, untuk setiap sinyal yang kami pakai hari ini Tuhan. Engkau urapi, Engkau berkati setiap kami Tuhan. Dan kami merasakan hadirat-Mu Tuhan, yang sama Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Dan kami terima berkat, dan menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap untuk doa malam dengan luar biasa. Mari sama-sama kita katakan, amin. Mari kita siapkan hati kita menyembah Tuhan. Kami datang ya Bapa, kami datang ya Roh Kudus, kami merindukan hadirat-Mu, jamahan-Mu Tuhan. Ya la bara bala 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 bara bala 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 bala. Shana la la bala 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 bala. Ya la basha kara la bala 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 bala. Ya la bala 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 bala. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Mari kita nyanyikan sekali lagi dengan segenap hati kita menyembah Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita. Kau berfirman dan sembuhkanku, amin. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, amin. Kau bersabda dan selamatkanku ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu.
Yesus, ku percaya padamu. Shikarala bala 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 bala. Yarala bala 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 bala. Shikarala bala 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 bala. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu, Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu, Tuhan. Mari kita sembah. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku, ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi, Kau berfirman, sekarang lama-lama sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yang percaya tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya pada. Sekali lagi yang percaya tiada yang mustahil bagimu. Yesus, Yesus, ku percaya padamu. Mari kita sembah Dia. Yesus, kami percaya kuasa-Mu, Tuhan, sanggup memulihkan, sanggup menyembuhkan. Engkau yang menyertai kami, Tuhan. Engkau yang senantiasa menopang setiap hati yang percaya. Yesus, kami sembah. Mari kita sembah Dia. Yesus, Kau layak hidup, Kau layak ajar, kuasa-Mu nyata, Tuhan. Mengalirlah hadirat-Mu, Tuhan. Yesus, Kau hadir, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Tuhan, kami mau setia. Haleluya.
Lalu bersamamu Tuhan, tinggal di dalammu itu kerinduan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, ya Tuhan, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita nyanyikan sekali lagi dengan segenap hati firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berkatakan besertaku, amin Tuhan, maka kuat roh dan jiwaku, amin. Sikaralabarabara, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sekali lagi, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan, amin, bagiku, pertolonganku di tengah maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sekali lagi, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi
Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya, Kau yang ku sembah sampai ku dapati aku tetap setia. Haleluya, ya Yesus, ku mau selalu bersamamu Tuhan, tinggal di dalammu Tuhan, menyembahmu, menyenangkan hatimu Tuhan. Yesus, aku percaya Kaulah Allah, Kaulah Tuhan kami, Raja di atas segala raja. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik, keramat baik Tuhan, firman-Mu Tuhan. Kami mau tinggal di dalam Tuhan. Kami mau terus mengandalkan-Mu. Kami mau terus percaya Kau Allah yang sanggup. Menyembuhkan, Engkau yang senantiasa menyertai di setiap persoalan hidup. Kau yang memurnikan kami Tuhan, Kau yang menyempurnakan hidup kami Tuhan. Yesus, Engkau lebih dari cukup Tuhan. Ya lama 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 syadara lama 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 ya lama Yesus. Ya lama 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 lama. Ya lama Yesus, kami mau lebih lagi merasakan hadirat-Mu Tuhan. Karena ini yang kami rindukan, bersekutu di hadapan-Mu, masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Nya. Yesus, kami menyembah. Ya lama 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 shikara lama lama lama. Ya lama ya lama ya lama lama. Tuhan, Engkau yang sempurna, kuasa-Mu Tuhan, kebesaran-Mu. Lama 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 syadara lama 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 lama. Ya lama. Tuhan, Kau sempurna dalam
dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Sekali lagi, Tuhan Kau sempurna, Tuhan Kau sempurna, ya, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, amin Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita nyanyikan sekali lagi dari awal dengan segenap hati. Tuhan, Tuhan, Kau sempurna, ya Tuhan, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, amin Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, ya Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau besertaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Mari angkat kedua tangan kita. Hidupku menggenapi firman-Mu, amin Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, amin, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Resapi siapkan tanya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kami percaya Tuhan, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ini yang kami rindu Tuhan, ini yang kami percaya, dan ini yang kami mau Tuhan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
Wow Tuhan, kami mau terus percaya Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Dalam hidup kami Tuhan, kami mau selalu mengandalkan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kaulah Allah satu-satunya Tuhan, yang selalu setia untuk siap kami Tuhan. Mungkin walaupun kami tidak setia Tuhan, mungkin kami belum maksimal di hadapan-Mu Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa beserta untuk siap kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, ya Allah seperti Engkau Tuhan, buka telinga hati kami Tuhan, untuk kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang disampaikan Pak Gembala kami, Pak David Lee Tuhan, apa yang disampaikan semuanya penuh dengan urapan-Mu, penuh dengan kuasa-Mu Tuhan, untuk siap kami Tuhan, untuk terima berkat, dan kami mau menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Kami mengucap syukur yang siap mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan bisa bertemu kembali di minggu terakhir di bulan Januari ini. Biarlah kita boleh tetap ada dalam kasih karunia dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Saya yakin kita di tahun 2023 ini sempat di 2 minggu yang lalu saya sudah sampaikan kalau kita ini akan masuk ke dalam sebuah misi, yaitu berjalan dalam penyertaan Tuhan. Dan salah satu ketika kita berjalan di dalam penyertaan Tuhan, Tuhan itu minta supaya kita semua yang ada dalam ibadah Zoom pada kesempatan malam hari ini, saya juga menghimbau Anda-Anda yang domisili di Surabaya supaya dengan segala kerendahan hati saya mengundang Anda untuk bisa hadir di ibadah onsite setiap hari Rebu. Anda kalau tidak keberatan bisa hadir bersama dengan kita di Jalan Darmo Permai Timur 12 nomor 4. Anda bisa bersekutu bersama dengan kami. Jangan cuma di ibadah online, tapi bisa di ibadah onsite supaya secara fisik kita bisa ketemu dan kita bisa melihat, memuridkan dan juga mengembalakan Anda di dalam wadah ibadah raya setiap hari Rebu. Malam hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan. Kemarin aku datang bukan untuk bicara, kamu isi. Ya, malam hari ini tentang rahasia hidup dalam bersukacita, Bapak Ibu. Alfian sudah monitor apa belum? Ya, belum ya Alfian ya. Oke, saya akan bacakan firman. Aku mengendaki sudah ya Alfian? Belum ya? Aku mengendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku itu justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Karena ini, mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus.
Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus telah nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Jadi manakah yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Amin. Firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika beliau ada di dalam penjara. Justru ada di dalam penjara, beliau bisa menulis banyak surat di sana, dan ketika dia ada di dalam penjara, justru Tuhan menyatakan banyak sebuah revelation, sebuah pewahyuan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Rasul Paulus, sehingga Anda tahu sendiri bahwa 2/3 dari perjanjian baru itu ditulis oleh Rasul Paulus. Meskipun sekali lagi tulisan Paulus itu banyak, tetapi diseleksi semuanya itu tidak semuanya ditulis. Kalau semuanya ditulis di kitab perjanjian baru, tentu terlalu banyak. Diseleksi oleh pimpinan Roh Kudus dan juga para hamba Tuhan, para nabi, sehingga akhirnya yang diseleksi ada beberapa, sehingga itulah yang ditulis, dan salah satunya yang ditulis ini adalah ketika Paulus ada di dalam penjara di Roma. Kalau Anda berpikir, siapa sih sesungguhnya Paulus? Paulus ini bukan seorang teroris. Dia justru memberitakan firman Tuhan, tetapi karena banyak orang yang percaya kepada Tuhan melalui pemberitaannya, justru Paulus harus dipenjara. Dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang menderita, masalah yang besar, saudaraku ya, justru di sana Paulus tetap mempunyai sebuah rahasia, hidup dalam bersukacita. Bapak Ibu, kita tahu bahwa 2023 ini orang-orang sudah berkata bahwa tahun-tahun resesi, tahun kesulitan, tahun banyak problem masalah yang akan berkecamuk. Saya baru dapat sebuah WhatsApp yang berbunyi bahwa randomisasi atau pengurangan mata uang rupiah itu akan dijalankan kemungkinan di tahun ini. Jadi kemungkinan nanti Anda akan kaget kalau Anda pegang uang 1.000 itu akan menjadi 1 rupiah. Anda pegang uang 10.000 akan menjadi 10 rupiah. Anda pegang uang 100.000 menjadi 100 rupiah. Itu nanti akan terlaksana di tahun ini. Ini Bapak Ibu, kembali kepada firman Tuhan. Ketika Paulus ini, Anda lihat, justru ketika dalam memberitakan Injil, dia itu mengalami penganiayaan yang besar. Dibawa ke Kaisaran Roma, yang pada saat itu Kaisar Nero, yang sedang berkuasa. Dia harus dipenjara selama 2 tahun tanpa ada pengadilan pada saat itu. Paulus bahkan sempat mengalami kapal yang karam. Paulus sempat juga digigit ular yang berbisa. Paulus sempat juga kedinginan karena menahan suhu yang dingin pada saat itu. Dan ketika dia ada di dalam penjara yang tidak menyenangkan itu, dia sangat luar biasa bisa tetap bersukacita. Jadi Bapak Ibu, kunci kemenangan kita tidak ditentukan bukan apa yang terjadi pada kita, tapi ditentukan oleh respon kita. Tanggapan kita ini bagaimana? Kalau kita tahu bahwa
di dalam kehidupan ini ada banyak sekali kesusahan, saudaraku ya. Seminggu yang lalu, teman saya minta bantu doa, anaknya perempuan yang tahun lalu sudah menikah, kemudian ini hamba Tuhan ya, pendeta, yang minta doa supaya anaknya dijamah, disembuhkan Tuhan, dan secara langsung saya bertanya, kira sakitnya apa? Dia bilang kena kanker kandungan, Bapak Ibu ya. Dan saya kaget usianya masih terlalu muda, 28 tahun. Dan sudah berdoa dengan berbagai macam cara, doa dan berpuasa, dan ada banyak hamba-hamba Tuhan yang datang untuk mendoakan, dan juga saya mendoakan secara online, saudaraku ya, ketika dia ada di rumah sakit, saudaraku ya, tetapi Tuhan berkehendak lain, anak ini akhirnya dipanggil Tuhan. Dan saya katakan kepada teman saya ini, belajar untuk tetap bersyukur, belajar untuk tetap bersuka cita, meskipun ada di dalam kesusahan seperti ini, kita sekarang ini sedang ada dalam ujian-ujian berat, Bapak Ibu. Di tahun 2023 ini, saya menghimbau Anda jangan kendor di dalam beriman, jangan kendor dalam berdoa, beribadah, melekat sama Tuhan. Sebab kalau Anda melupakan Tuhan, Anda meninggalkan ibadahmu, maka Anda, bukan saya mengancam, tapi Anda akan merasa bahwa jarak Anda dengan Tuhan itu akan semakin jauh. Dan kalau jarak Anda akan semakin jauh, Anda semakin tidak bisa dengar-dengaran akan suara Tuhan. Saya menghimbau Anda untuk tetap bersemangat di dalam Tuhan, seperti Paulus ketika memberitakan firman Tuhan, dia justru mengalami tekanan. Orang memberitakan firman Tuhan di zaman modern ini mestinya sepertinya harusnya dihargai, dihormati. Tapi zaman dahulu, Paulus, Petrus, dan beberapa murid Tuhan Yesus mengalami aniaya yang besar, sehingga mereka harus masuk ke dalam penjara. Dan salah satunya adalah Paulus. Tapi Paulus di sini tetap bersuka cita. Dan kuncinya ketika dia bersuka cita, yang pertama, dia itu punya sudut pandang yang benar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita punya sudut pandang yang benar tentang Tuhan, kita ini tidak pernah salah dalam melangkah. Kita tidak pernah salah dalam bereaksi, saudaraku ya. Kalau hidup kita ini, sudut pandang kita ini salah kepada Tuhan, maka kita tidak bisa melihat apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita itu terjadi secara sempurna. Kenapa? Karena kalau kita sudah salah pandang, kita sudah minus memandang Tuhan, maka apa yang terjadi, kita sendiri akan berjalan dengan kekuatan kita sendiri, berjalan dengan rencana kita sendiri, sehingga kita akhirnya jatuh dan kita tidak bisa melihat pertolongan Tuhan karena kita sudah menempatkan sudut pandang kita yang salah. Berhati-hatilah dengan sudut pandang yang salah. Saya lihat ada seorang teman saya ketika dia ikut masuk ke saham, memang dia pekerjaannya adalah ikut saham, tetapi sempat dia kalah di dalam saham itu, saudaraku ya. Kita tahu bahwa orang yang kerja di saham itu adalah orang yang cepat kaya tapi juga cepat miskin, saudaraku ya. Nah, Tuhan tegur dia supaya dia tidak serakah. Dan ketika Tuhan tegur dia, akhirnya dia bisa kehilangan uang yang tidak sedikit, Bapak Ibu. Miliaran rupiah dia kehilangan uangnya. Tapi justru di sana
Dia belajar tentang Tuhan, bersyukur bahwa kalau Tuhan itu baik dalam hidupnya, sehingga apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupnya itu menjadi sempurna dan dia tidak pernah berkekurangan meskipun dia sempat kalah sekian miliar rupiah. Paulus ini bicara sekali lagi seorang yang luar biasa. Kenapa? Karena dia melihat dengan benar. Setiap dia fokus dengan benar, Allah itu bekerja secara luar biasa dalam hidupnya. Bahkan dikatakan tadi di firman Tuhan tadi, di dalam penjara, Injil justru semakin diberitakan. Dan di sana ada dua kelompok yang diberkati, yaitu siapa? Tentara Roma yang bersaksi ada di dalam penjara. Jadi Paulus ini sempat bisa KKR, revival saudaraku ya di Roma, menjangkau jiwa-jiwa ketika ada di dalam penjara. Justru orang tahu di penjara karena Kristus. Keadaan ini menjadikan kesempatan menjadi saksi untuk memberitakan Injil. Kalau Anda tahu pada zaman Roma pada saat itu, penjaga-penjaganya atau prajurit-prajuritnya itu orang-orang yang elit. Kalau zaman sekarang seperti orang-orang Kopassus, digaji paling tinggi. Orang yang khusus setiap 4 jam sekali shift diganti bergantian. Lah Anda tahu kalau selama 2 tahun berarti 4.300 orang perwira tinggi yang menjagai Paulus, saudaraku ya. Tapi justru di sana Paulus mengadakan banyak surat sehingga terjadilah KKR diberitakan. Sehingga kalau Anda membaca cerita ada istri Kaisar Nero itu bertobat. Nero sempat akhirnya membunuh istrinya. Dalam segi internal, Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa sesungguhnya Paulus ada di dalam penjara dalam rencana Tuhan. Dan justru di sanalah dia tetap bersukacita. Bapak Ibu, lihat sekali lagi, setiap masalah bukanlah sebuah bencana, tapi justru jadi berkat yang besar. Ketika kita sebagai seorang suami atau istri, ayo, ketika kita ribut dengan keluarga kita, ayo belajar, cari apinya ada di mana ada asap selalu ada api. Jangan kita bingung dengan apinya, tapi cari asapnya. Dari mana saudaraku ya? Kita belajar, cari penyebabnya terlebih dulu. Kalau kita sungguh-sungguh melakukannya, maka Tuhan akan berperkara lebih hebat dalam hidup kita. Bapak Ibu, Amin. saya kemarin sempat pelayanan di Jombang. Di sana mereka begitu antusias beribadah, meskipun ibadahnya pagi, jam 6 pagi, Bapak Ibu ya. Saya merasakan hadirat Tuhan bekerja secara ajaib, dan banyak jiwa-jiwa, banyak orang-orang yang merasa dibangun. Dan saya juga berharap malam ini dari 30 orang yang hadir, orang yang ikut Zoom malam hari ini, belajar untuk tetap melakukan firman Tuhan, kita akan melihat sehingga ketika sudut pandang kita tidak salah, kita akan tetap bersukacita. Yang kedua, kunci Paulus adalah apa? Belajar fokus kepada hal-hal yang besar. Bapak Ibu, saya mau katakan buat saudara, orang sekali lagi ketika fokusnya dengan keadaannya dia, situasi dan kondisinya dia tidak bisa melihat hal-hal yang besar yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupnya. Dikatakan di ayat yang ke-18 saya baca, tetapi tidak mengapa sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Karena Paulus sadar
Dia fokus kepada hal-hal yang besar. Saya yakin Anda sekali lagi jangan bingung dengan status Anda, jangan bingung dengan umur Anda. Saya mau katakan buat Anda, Tuhan bisa pakai saat-saat dan waktu yang tepat kalau kita ini fokus dengan hal-hal yang besar. Kalau sampai detik ini belum terjadi, ayo kita jangan menyesali keadaan kita. Apapun yang terjadi, saya mau katakan, jangan kita gara-gara hal-hal yang sepele, kita ini kehilangan sukacita. Justru dalam keadaan besar maupun kecil, kita boleh tetap bersukacita seperti Paulus. Kenapa? Karena Paulus tahu dia fokus kepada hal-hal yang besar. Dia yakin kalau tulisan-tulisannya itu diilhamkan dari Roh Kudus akan menghasilkan jiwa-jiwa yang luar biasa di masa yang akan datang. Saya juga berdoa buat Anda. Mungkin sekali lagi keadaan Anda belum berubah, tetapi setiap doa-doa Anda yang mungkin belum selesai, yang mungkin belum ada jalan keluarnya. Mungkin sekali lagi sekian waktu Anda sudah menunggu. Saya mau katakan buat Anda, fokuslah terus kepada hal-hal yang besar. Yakino bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan minta supaya fokus kita ini diubah. Jangan kita tidak mengubah fokus kita. Kalau kita tidak mengubah fokus kita, hidup kita ini akan kembali salah fokus. Sehingga kita tidak bisa melihat hal-hal yang baik yang Tuhan yang mau kerjakan atas hidup kita. Karena kita ini gagal fokus kepada Tuhan. Banyak orang juga yang sekali lagi menyesali masa-masa lalu di hidupnya. Apalagi orang-orang yang di masa pandemi itu, orang yang kaya tiba-tiba jadi miskin. Ya, orang miskin jadi kaya itu masih berbahagia, tapi orang kaya jadi miskin itu mentalnya jadi berubah. Bapak Ibu, tidak gampang orang bisa menerima status sosialnya apabila dia itu anjlok, turun dari atas ke bawah, saudara dia. Tapi saya minta supaya Anda belajar fokus kepada hal-hal yang besar. Ada rencana Tuhan yang besar yang Tuhan mau kerjakan untuk Anda pribadi, keluarga Anda, masa depan, anak-anak Anda, sehingga Anda boleh percaya bahwa ketika malam hari ini sukacita Anda tidak hilang, berarti Tuhan mau bekerja atas hidupmu lebih heran lagi. Sekali lagi, jangan kehilangan sukacita. Ada hal-hal yang tidak bisa diubah. Belajarlah bersukacita bukan pada hal-hal yang hilang di hidup kita, tapi apa yang ada dalam hidup kita. Ya, seperti sempat Rabu lalu saya sampaikan, mungkin kita tidak bisa makan di hotel bintang 5, tapi kita makan di kaki 5, tetaplah bersyukur. Kenapa? Karena ada yang dimakan, Bapak Ibu ya. Kalau saya sempat melewati sekitar jam 12 siang, setengah 12, jam 12 siang, di daerah Jalan Kedung Sari itu ada seorang yang saya tidak tahu itu orang Nasrani, orang Kristen atau bukan, saya tidak tahu. Dia itu membagikan nasi gratis, Bapak Ibu ya. Jadi makanan gratis kepada minimal 75 orang sampai 100 orang. Dan saya kalau lewat situ berkali-kali, saya kaget. Kagetnya kenapa? Karena yang antri itu banyak. Yang antri itu panjang. Artinya Bapak Ibu, mungkin yang antri itu sejak pagi tidak makan. Sejak pagi tidak ada yang masuk ke perutnya. Saya mau katakan buat saudara malam hari ini,
Kalau Tuhan masih pelihara kita, masih cukupkan segala kebutuhan kita, masih ada sandang pangan dalam hidup kita, saya mau katakan tetaplah bersukacita. Jangan kita salah fokus kepada Tuhan. Orang yang menderita, yang lebih menderita daripada kita, itu lebih banyak. Belajarlah fokus kepada hal-hal yang besar yang Tuhan mau kerjakan atas hidup kita, sehingga kita boleh kuat di dalam rencananya yang ajaib. Kunci yang ketiga, Paulus adalah apa? Dia punya kekuatan menanggung beban yang berat, Bapak Ibu. Ini tidak gampang. 2023 baru 1 bulan, kurang 1 hari kita lewati. Masih ada 11 bulan ke depan. Dan masih ada peristiwa-peristiwa yang membuat beban kita ini jadi semakin berat. Saya berkata demikian bukan menakut-nakuti Anda. Saya berkata demikian oleh pimpinan Roh Kudus supaya Anda belajar punya kekuatan menanggung beban yang berat seperti Paulus. Dikatakan tadi di ayat 19, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Bapak Ibu, saya mau katakan buat saudara, kita semua ini butuh untuk saling sinergi satu dengan yang lain. Makanya saya himbau, Anda itu beribadah permisi bicara. Jangan sekali lagi kita ini melihat hamba Tuhan si A, si B, si C yang notabene punya karunia khusus dan lain sebagainya. Saya mau katakan buat saudara, kalau Anda masih fokus kepada manusia, Anda akan gagal fokus. Kenapa? Karena nanti ketika beban seberat itu menimpa kita, hamba Tuhan itu tidak bisa tolong kita. Yang bisa tolong kita siapa? Diri kita sendiri. Makanya Paulus minta, Anda itu jangan kehilangan sukacita, belajar, punya kekuatan menanggung beban yang berat, bukan beban yang ringan. Dikatakan tadi, ada kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Dikatakan dari mana? Dikatakan dari doa. Bapak Ibu, makanya saya terus mengimbau Anda, supaya Anda jangan jemu-jemu berdoa. Saya juga minta supaya Anda itu mendoakan saya juga. Saya juga tidak bisa berdiri sendiri. Tidak bisa kuat dengan 2 kaki saya. Makanya ada para pendoa yang mengelilingi Anda beribadah malam hari ini. Dan mereka sedang berdoa satu persatu supaya Anda yang ikut dalam ibadah malam hari ini, Anda dijamah Tuhan secara khusus. Mereka sudah diperlengkapi dengan roh doa yang kuat. Bapak Ibu, kita harus tetap punya banyak teman. Kalau masalah kita bisa harus ceritakan saudara punya. Tujuannya adalah apa? Mendukung kita, mendoakan kita. Supaya apa? Kita ini lebih kuat. Kenapa? Ada banyak beban yang tidak bisa ditanggung sendiri. Seperti saya pun, saya jujur tidak tidak bisa saya menanggung sendiri. Sehingga kalau saya tidak kuat, saya sharing ke para pendoa. Tolong doakan saya. Sebab saya merasa lemah. Karena ada beberapa orang yang menyerang saya dan lain sebagainya. Saya rasakan secara roh itu terjadi di alam roh. Sehingga saya minta proteksi. Meskipun saya sudah berdoa. Tetapi sekali lagi tetap butuh dukungan doa. Pendeta ini justru adalah makhluk yang paling kesepian. Kenapa saya katakan demikian? Semakin tinggi pendeta dicari orang, semakin dia itu kesepian. Ya, teman-temannya justru banyak yang curhat kepada dia. Dia sendiri tidak bisa curhat kepada orang lain, Bapak Ibu. Sumber kekuatan Paulus yang kedua tadi dikatakan pertolongan dari Roh Kudus.
Roh Allah itu sudah tinggal di dalam kita, menghibur kita, menguatkan kita, menanggung semua masalah hidup kita. Sehingga ketika kita ini datang kepada Roh Kudus, maka beban kita itu akan ringan. Beban kita yang berat itu akan ditanggung bersama dengan Roh Kudus. Ketika saya share sekali lagi, ketika saya lelah, Roh Kudus, saya ngomong kepada dia, saya capek, saya lelah. Dan Roh Kudus memberikan saya penghiburan, kekuatan. Saya mau katakan buat saudara, pendeta juga sama seperti manusia. Juga bisa lelah, juga bisa marah, saudaraku ya. Dokter saja punya jam prakteknya. Tetapi Roh Kudus itu tidak pernah terlelap. Dia 24 jam menolong kita. Dan dia adalah sumber kekuatan kita. Paulus bisa tetap bersuka cita karena pertolongan Roh Kudus ada di hidupnya. Dan dikatakan juga tadi ada harapan. Selalu melihat Bapak Ibu bahwa besok itu lebih baik daripada hari ini. Masa depan kita lebih baik daripada masa lalu kita. Anda harus punya harapan. Ayo kita yang ada di tempat ini, kita ini jangan kehilangan harapan. Kalau Anda hidup di dalam Tuhan, Anda akan melihat hidup Anda hari esok akan lebih baik daripada hari ini. Amsal 23 saya lupa mencatat, dikatakan karena masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak pernah hilang. Kalau kita punya Tuhan yang hidup, kita punya Yesus, harapan kita akan tetap kuat. Makanya saya mau katakan buat saudara, ketika kita lemah, ketika kita ada dalam tekanan, ketika kita ada dalam beban yang berat, ucapkan firman Tuhan. Ucap no firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu bukan lagi logos, bukan lagi kata-kata, tapi akan jadi rema di hidup kita. Maka sedikit demi sedikit kita ini akan jadi kuat. Dan Anda akan percaya bahwa harapan kita di dalam Tuhan tidak pernah memalukan. Harapan kita di dalam Tuhan selalu kuat. Tuhan itu baik adanya. Ya, Anda lihat, mungkin Anda katakan, Pak, orang yang kaya, yang tanpa masalah, saya justru sering ditelepon orang-orang yang kaya, itu justru tekanan bebannya itu semakin berat. Karena ada banyak hal yang ditanggung yang kita sendiri tidak lihat. Kita cuma lihatnya, oh orang itu pakai mobil Alphard, orang itu pakai Mercy, BMW, dan dia pakai sesuatu yang mewah. Kita cuma lihatnya secara fisik. Tetapi Anda tidak lihat yang ada di dalamnya. Apa yang ada di dalam itu yang menentukan segala-galanya. Saya mau katakan Bapak Ibu, Paulus tidak kehilangan sukacita ketika ada di dalam penjara. Karena justru di dalam penjara, Paulus bisa menanggung segala beban yang berat. Apa yang menjadi beban beratmu malam hari ini? Mungkin masa depanmu, pekerjaanmu, keuanganmu. Saya mau katakan buat saudara, jangan kehilangan sukacita. Yang keempat, yang terakhir, waktu saya sudah habis. Punya tujuan hidup yang pasti. Ini loh Paulus. Makanya dia tulis surat yang agak ekstrim. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bukan berarti Paulus bicara nulis surat ini dia mau bunuh diri atau mati. Enggak. Tapi dia nulis surat ini karena dia sudah punya tujuan hidup yang pasti. Penjara tidak bisa ngambil privasi dia. Penjara tidak bisa ngambil kebebasan dia. Penjara tidak bisa ngambil pelayanannya dia. Dia tidak bisa mengubah yang namanya tujuan hidupnya. Paulus siap mati. Dia tidak takut mati. Bahkan dikatakan mati adalah sebuah keuntungan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan,
Apa yang menjadi tujuan hidupmu saat-saat seperti ini? Ketika saya menyaksikan teman saya itu ketika di kemoterapi, Bapak Ibu, yang anaknya kena kanker kandungan itu, Bapak Ibu, saya miris. Kenapa miris? Ketika obat kemo itu masuk ke dalam tubuhnya, dia itu menjerit-jerit, Bapak Ibu. Kepanasan, panas, panas, panas. Tubuhnya panas. Saya dalam hati berpikir, dokter kita berobat butuh dokter ya. Tetapi saya mau katakan buat saudara, kalau Anda sekali lagi masih ada sakit, penyakit yang tidak berat, jangan Anda bersungut-sungut. Belajar bersyukur. Bapak Ibu, ketika ada tekanan yang berat dalam hidup kita, Paulus ini loh berkata, aku punya tujuan yang pasti di depanku. Karena aku percaya hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ketika dia, sekali lagi dia tidak takut mati. Justru dia tidak mati-mati, saudaraku ya. Saya pernah ketemu juga orang yang cuci darah karena apa? Ginjalnya tidak berfungsi. Orang berpikir cuci darah pasti cepat mati. Tapi justru tidak mati-mati, saudaraku ya. Bahkan sampai cuci darah bisa 12 tahun dia itu cuci darah. Hidup dengan apa itu hemodialis, apa itu namanya saudaraku ya. Syaraf-syaraf di dalam tubuhnya ini sudah pecah. Urat-uratnya itu sudah rusak, Bapak Ibu. Tapi Ibu ini yang saya saksikan buat Anda, dia berkata seperti surat Paulus, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dia percaya kalau dia mati, berarti dia masuk ke dalam rencana Tuhan yang besar. Tujuan hidup Anda itu apa? Saya mau bertanya kepada Anda malam hari ini. Paulus punya tujuan yang pertama adalah Tuhan. Dia prioritaskan Tuhan. Saya mengajak Anda yang ibadah Zoom malam hari ini, 30 orang yang hadir pada kesempatan hari ini, 30 lebih yang hadir. Ayo, tujuan hidup Anda itu apa? Jangan cuma sekedar jadi kaya, jangan cuma sekedar jadi sehat, jangan cuma sekedar memiliki segalanya, keluarga yang baik, dan lain sebagainya. Tapi belajarlah, tujuan hidupmu itu Tuhan, seperti Paulus. Tujuan hidup Paulus itu adalah yang kedua. Dia jadi berkat bagi orang lain. Wow, kalau saya renungkan ini, saya dibandingkan Paulus tidak ada arti apa-apanya. Saya pelayanan ke sana kemari, terkadang pulang capek, saudaraku ya, lelah. Di rumah ada banyak hal yang belum selesai. Saya jadi emosi, saya jadi marah. Terkadang Roh Kudus berbisik kepada saya. Kamu tadi memberkati banyak orang. Tapi ketika ada di rumah, kamu uring-uringan. Kamu tidak jadi berkat bagi orang rumah. Saya jadi sedih. Bapak Ibu, kadang kita di luar bisa jadi berkat bagi orang lain. Tapi di dalam rumah, kita tidak bisa jadi berkat. Kenapa? Karena sekali lagi, kita salah tujuan hidup kita. Paulus, tujuannya yang kedua, jadi berkat bagi orang lain. Dan yang ketiga, Paulus, tujuannya adalah untuk dirinya sendiri. Dia yakin kalau dia nanti meninggalkan dunia ini, dia akan masuk kepada rencana Tuhan yang besar. Makanya dia tidak salah fokus. Dia tidak salah tujuan. Dia percaya tujuannya pasti di dalam Tuhan. Dia dapatkan segala-galanya. Biar malam hari ini Anda tetap bersukacita menghadapi tantangan hidup ini. Anda yakin Tuhan minta supaya kita tetap percaya apapun di depan kita yang tidak bisa kita ketahui. Tetaplah yakin Tuhan menyertai kita dalam segala hal. Dan Tuhan
melihat seberapa besar percaya kita kepada Dia. Semakin Anda besar mempercayai Dia, semakin Tuhan memperhitungkannya. Lakukanlah dengan sungguh, jangan kehilangan sukacita. Hidupmu akan diberkati Tuhan hari ini sampai selamanya. Amin. Kita akan menyanyikan sebuah lagu. Silakan Lukas. Shikara barata kira pasekara. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Yang tugas doa syafaat bisa dilanjutkan. Terima kasih. Shalom saudara-saudara, mari kita semua berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas semua firman-Mu yang sudah kami dengarkan hari ini. Ya Bapa, biarlah kiranya firman-Mu ini mengubahkan pikiran kami, mengubahkan hati kami, mengubahkan setiap kehidupan kami masing-masing. Ya Bapa, ajarkan kami ya Tuhan, biarlah kami boleh belajar, bersyukur atas segala kondisi apapun Tuhan, biarlah kami selalu cari Tuhan lebih sungguh-sungguh, biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini boleh menjadi rema yang terbaik dalam kehidupan kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk negara dan bangsa ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati negara ini Tuhan. Biarlah kiranya setiap pemimpin di negara kami ini Tuhan adalah orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan. Biarlah setiap keputusan yang mereka ambil semuanya adalah baik dan berkenan di mata-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, biarlah segala rancangan Tuhan yang terbaik atas bangsa dan negara ini boleh tergenapi. Ya Bapa, kami berdoa juga kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan bangsa ini ya Tuhan. Kiranya semua atas kasih dan kemurahan-Mu. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, jauhkan kami dari segala bencana Tuhan, bentengi kami dari segala malapetaka. Biarlah kiranya Tuhan selalu menyertai, memberkati kami, menjagai kami semua, menjagai negara, bangsa ini, kota ini, Surabaya, Tuhan, semuanya baik dan aman dalam perlindungan tangan-Mu. Ya Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan, untuk ibadah hari Rabu depan. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang menambahkan jiwa-jiwa baru untuk dimuridkan di PD Harvest Blessing. Ya Bapa di surga, biarlah kiranya orang-orang yang sudah lama nggak hadir, sudah lama nggak datang, Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang sudah menjamah mereka, Tuhan yang mengetuk hati mereka, Tuhan. Biarlah mereka kembali punya kerinduan untuk ibadah bersama-sama di PD ini, memuji, memuliakan nama Tuhan, cari Tuhan lebih lagi.
Ya Bapa di surga, kami berdoa juga buat Pastor David dan keluarganya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanannya, menambahkan hikmatnya, memberi kekuatan yang baru, dan memakai pelayanan Pastor David lebih dan lebih lagi bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ada sedikit pengumuman, silakan Lukas. Ya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang di PD Harvest Blessing. Selamat tahun baru, terang Kristus makin bersinar di tahun 2023 ini. Amin. Ibadah raya tetap beraya onsite Rabu depan tanggal 1 Februari 2023 jam 7 malam bersama Pendeta Hesti Lumintang. Alamatnya di Darmo Permai Timur 12 nomor 4. Mari hadir, alami jamahan dan hadirat Tuhan yang ajaib. Persembahan juga bisa ditransfer ke BCA atas nama Bapak David Limanto, nomornya 1030565807. Persembahan umum, perpuluhan, ucapan syukur untuk pengembangan PD Harvest Blessing. Pembina rohani dan seluruh pengurus mengucapkan God bless you. Sampai bertemu minggu mendatang. Amin. Ya Bapak Ibu, kita akan tutup ibadah doa malam. Terima kasih Anda yang sudah ikut bergabung di ibadah Zoom, ibadah online ini. Jangan Anda bosan, biar Anda setiap Senin bisa tetap aktif di ibadah online. Anda boleh diteguhkan, dikuatkan, dan Harvest Blessing ini bisa menjadi keluarga rohani di hidup Anda, di pekerjaan Anda, dan di masa depan Anda. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan sudah pimpin ibadah doa malam ini dari awal hingga akhir. Meskipun kami tidak bertatap muka Tuhan, tapi kami yakin hadirat-Mu ada di mana kami berada. Biarlah hadirat-Mu mencengkeram setiap hati, setiap jiwa, setiap roh. Setiap doa dan juga setiap pujian, terlebih setiap firman yang kami dengar malam hari ini. Biarlah mengubah hidup kami menjadi pribadi yang senantiasa bersukacita dalam segala kondisi. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan kami juga percaya malam hari ini semua yang ikut ibadah Zoom, yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang ngalamin masalah dibukakan jalan. Yang tertinggal Engkau akan melihat, Engkau akan ada di depan bersama dengan Tuhan. Percayalah bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Ketika engkau memegangnya dengan sungguh, fokus kepada Tuhan, hidupmu akan jadi kuat, menjadi luar biasa. Biar berkat yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dari Allah Roh Kudus, memberkati hidupmu, keluargamu, masa depanmu, sukacita Tuhan, itulah kekuatanmu ada atas hidupmu hari ini sampai Kristus datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.